Halo semua, perkenalkan nama saya Nurwan Mas Rajo dengan NIM 22130 26036 dari kelas B Klinis 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan emulsi. Apa sih emulsi itu? Emulsi adalah sediaan farmasi yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa dan distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Persyaratan emulsi yang baik yaitu yang pertama, harus stabil dan homogen. Yang kedua, fase dalam mempunyai ukuran partikel yang kecil dan sama besar mendekati ukuran partikel koloid. Yang ketiga, tidak terjadi creaming atau cracking. Dan yang keempat, warna, bau, dan rasa menarik. Tipe emulsi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu emulsi tipe oil in water. Yang kedua, emulsi tipe water in oil. Yang ketiga, emulsi tipe oil in water in oil. Dan yang terakhir, emulsi tipe water in oil in water. Emulsi tipe oil in water adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air. Air sebagai fase eksternal dan minyak sebagai fase internal. Sedangkan untuk emulsi tipe water in oil merupakan emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak. Minyak sebagai fase eksternal dan air sebagai fase internal. Emulsi tipe water in oil in water adalah tipe emulsi di mana tetesan air terdispersi dalam fase minyak dan kemudian keseluruhan sistem ini terdispersi kembali dalam fase air sebagai fase kontinu. Yang keempat, emulsi tipe oil water in oil merupakan tipe emulsi di mana fase minyak menjadi fase kontinu dan di dalamnya terdapat tetesan air yang kemudian dibungkus oleh lapisan minyak lagi. Keuntungan sediaan emulsi yaitu yang pertama, sifat terapeutik dan kemampuan menyebar konstituen lebih meningkat. Yang kedua, rasa dan bau dari minyak dapat menutupi. Yang ketiga, absorpsi dan penetrasi lebih mudah dikontrol. Yang keempat, aksi dapat diperpanjang dan efek emolien lebih besar. Yang kelima, air merupakan eluen pelarut yang tidak mahal pada pengaroma emulsi. Kerugian sediaan emulsi yaitu yang pertama, sediaan kurang praktis. Yang kedua, mempunyai stabilitas yang rendah. Yang ketiga, takaran dosis kurang teliti. Dan yang keempat, tidak tahan lama. Teori tegangan permukaan atau teori surface tension adalah daya kohesi atau tarik-menarik molekul yang sama sejenis. Setiap zat tidak selalu sama, sehingga pada permukaan suatu zat cair atau bidang batas antara air dan udara akan terjadi perbedaan tegangan karena keseimbangan daya kohesi atau tidak adanya. Tegangan yang terjadi pada permukaan tersebut dinamakan tegangan permukaan. Penambahan emulgator akan menurunkan atau menghilangkan tegangan yang terjadi pada bidang batas antara kedua zat cair dan menyebabkan mudah bercampurnya kedua zat tersebut. Teori oriented weight, yaitu setiap molekul emulgator dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok hidrofilik, yang kedua, kelompok lipofilik. Masing-masing kelompok akan bergabung dengan zat cair yang disenanginya. Dengan demikian, seolah-olah emulgator tersebut merupakan tali pengikat antara udara dengan minyak. Antara kedua kelompok tersebut akan membuat suatu keseimbangan setiap jenis emulgator. HLB atau keseimbangan lipofilik hidrolit, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok hidrofil dengan kelompok lipofil. Semakin besar harga LB, berarti semakin banyak kelompok yang suka pada air sehingga emulgator tersebut lebih mudah larut dalam air dan demikian pula sebaliknya. Teori electric double layer atau lapisan listrik rangkap. Jika minyak terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya akan membuat muatan berlawanan dengan lapisan di depannya. Dengan demikian, seolah-olah setiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang berlawanan. Benteng tersebut akan menolak setiap usaha dari partikel minyak yang akan mengadakan penggabungan menjadi satu molekul yang besar, karena susunan yang sama. Dengan demikian, antara sesama partikel akan tolak-menolak, stabilitas emulsi akan bertambah. Teori interfasial film atau plastik film. Emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak, sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase dispersi. Dengan terbungkusnya partikel tersebut, maka usaha antara partikel yang sejenis untuk penggabungan menjadi terhalang, sehingga fase dispersi menjadi stabil. Metode pembuatan emulsi. Yang pertama, ada metode gom basah. Metode ini cocok untuk emulsi yang dibuat dengan mucilago atau gom yang tidak larut sebagai emulgator.
Metode ini penting digunakan meski lebih lembab dan tidak sebaik metode kontinental. Penting juga digunakan jika emulgator yang tersedia hanya dalam bentuk air atau harus dilarutkan lebih dahulu sebelum digunakan. Yang kedua, metode gom kering. Metode ini cocok untuk emulsi yang dibuat dari emulgator gom kering. Yang ketiga, metode botol. Metode ini digunakan khusus untuk emulsi yang mengandung minyak menguap dan minyak encer lainnya untuk mencegah zat tersebut terpercik. Yang keempat, metode beker. Metode ini digunakan jika emulsi yang dibuat terdiri dari dua jenis emulgator, atau ada yang larut air dan ada yang larut minyak. Sekian dari saya, terima kasih.